token hot, koin hot, apaan tuh? Kripto seksi? Sejak beberapa minggu terakhir, ada satu token yang naik secara signifikan banget. Bahkan bisa menyentuh 1.500% lebih sejak bulan Januari 2021. Yes, bener banget, yang mau kita bahas itu adalah token dari kerangka Holochain, yaitu token HOT yang emang lagi hot banget diperbincangan oleh komunitas kripto dan juga kalian di kolom komentar YouTube Koinvestasi. Hai, gue Dila. Di video kali ini kita akan membahas kenapa sih token HOT ini tuh bisa naik signifikan banget, dan juga kita akan membahas kerangka Holochain yang katanya bisa menyelesaikan permasalahan dari blockchain. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan share video ini, serta subscribe ke channel YouTube Koinvestasi. Kalian pasti udah denger kan namanya token hot, atau mungkin kalian malah jadi salah paham, kirain ini tuh token yang lagi seksi banget atau lagi hot banget diperbincangkan. Sebenarnya token hot adalah sebuah token yang berasal dari sebuah proyek yang bernama Holochain, yaitu sebuah kerangka baru untuk aplikasi terdesentralisasi atau dApps yang bersifat peer-to-peer antar individu. Holochain itu didirikan oleh Arthur Brock dan juga Eric Harris Brown yang telah membuat Holochain pada tahun 2018. Nah, dua orang ini tuh memiliki background yang cukup solid ya menurut gue. Arthur Brock merupakan seorang pengusaha yang membuat bisnis untuk berdampak positif dan juga berdampak besar secara global. Rekam jejaknya selalu diisi oleh bisnis dan juga proyek yang berdampak secara sosial dan juga digital. Nah, dia juga punya rekam jejak digital yang sangat baik karena dia memiliki keahlian di bidang arsitektur sistem digital. Sedangkan Eric Harris Brown ini juga merupakan seorang yang sudah handal banget dan terkenal di bidang arsitektur sistem digital. Ia sebelumnya juga sudah pernah membuat perangkat lunak yang namanya itu Glassbit Software, yaitu sebuah platform komunikasi peer-to-peer. Tujuan dari Holochain sendiri sebenarnya untuk memberikan akses terhadap aplikasi terdesentralisasi atau dApps kepada seluruh masyarakat yang memiliki akses internet. Kalau kamu udah paham tentang blockchain, berarti kamu juga tahu kan kalau misalkan blockchain itu tuh punya masalah skalabilitas. Saat ini tuh ribuan orang itu menjadi validator dalam blockchain, sehingga ribuan orang juga fokus pada satu hal dalam satu waktu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, hal tersebut tuh membuat jadi adanya bottleneck di sistem blockchain, yaitu orang-orang fokus di satu hal, jadinya tersumbat kan masalahnya di situ. Karena sistem itulah yang membuat blockchain jadi kurang efektif dan juga menjadi kurang ada kemampuan untuk skalabilitas. Nah, Holochain ini tuh berbeda dari blockchain karena itu memiliki solusi dari permasalahan blockchain tersebut. Holochain ini tuh dibilang bisa menyelesaikan masalah skalabilitasnya yang ada di blockchain dan juga masalah konektivitas yang hilang dari blockchain. Di sini kita harus clarify dulu ya, Holochain itu bukan blockchain. Jadi, Holochain adalah sebuah jaringan yang menggunakan pendekatan agen sentris, di mana masing-masing agen itu adalah sebuah node. Nah, agen ini tuh memiliki wewenang masing-masing untuk menciptakan aplikasi terdesentralisasi di jaringan pribadinya yang menyerupai blockchain, tapi bukan blockchain. Nah, sehingga masing-masing agen atau node ini tuh akan memiliki kendali penuh atas jaringan pribadinya yang kemudian datanya akan ditransfer atau dipindahkan ke Holochain. Masing-masing agen tuh memiliki kunci private atas jaringannya sendiri. Jadi, tanggung jawab atas transaksi yang terjadi di dApps-nya itu ada di tangannya masing-masing. Nah, jadi Holochain itu tuh terbentuk dari beberapa dApps yang bergerak secara bersamaan dengan adanya beberapa validator atau miners dari Holochain. Validator atau miners dari Holochain itu akan mendapatkan token HOT jika dia telah berhasil memvalidasi transaksi yang ada di dApps dan memindahkannya ke Holochain. Validator kemudian akan mendapatkan token HOT sebagai imbalannya jika dia berhasil memvalidasi dan juga menyediakan tempat untuk data di dApps tersebut untuk pindah ke Holochain. Dalam transaksi Holochain itu juga ada yang mirip kayak gas fee, yaitu namanya Holofuel. Holofuel sendiri itu tuh berupa kripto, tapi nggak bisa diperdagangkan seperti token HOT karena emang fungsinya untuk membayar biaya transaksi aja. Jadi secara keseluruhan, Holochain itu bukan blockchain, tapi memang ada beberapa kesamaan sifat. Tapi justru Holochain malah menyelesaikan beberapa permasalahan yang dimiliki blockchain. Perbedaan utama antara Holochain dan juga blockchain itu terlihat dari sistem dasarnya. Kalau blockchain itu menggunakan pendekatan data sentris, sedangkan kalau Holochain itu pendekatan yang namanya agen sentris. Blockchain mewajibkan para pihak atau node yang terlibat dalam jaringan untuk melakukan konsensus terhadap kondisi blockchain saat itu. Sedangkan kalau sistem Holochain itu di mana masing-masing pelaku atau node cuma wajib untuk mengelola jaringannya dia sendiri dan memiliki kunci untuk menghubungkan blockchainnya ke publik, yaitu ke Holochain. Masing-masing data yang di jaringan ini tuh tersimpan pada fork private yang tersambung kepada jaringan publik yang bisa diakses secara offline. Jadi ilustrasinya tuh sama kayak gambar berikut ini. Pencipta Holochain itu menggambarkan sistem ini tuh sebagai DNA pada setiap manusia. Jadi masing-masing manusia punya DNA-nya masing-masing. Nah, sehingga di Holochain tuh nggak perlu ada konsensus global.
Dengan tidak perlu adanya konsensus, maka energi listrik yang digunakan menjadi lebih sedikit, sehingga biayanya jadi lebih murah dibandingkan sistem blockchain. Dengan sistem ini, holochain itu menjadi sebuah jaringan yang lebih sustainable atau yang lebih berkelanjutan karena penggunaan listriknya yang lebih sedikit, jadi lebih ramah lingkungan. Selain itu, sistem ini juga memberikan solusi terhadap masalah skalabilitas dari sistem blockchain. Karena di holochain itu semua bisa melakukan hal yang berbeda dalam satu waktu dan tidak mewajibkannya ada konsensus global. Di luar semua permasalahan sistem blockchain yang diselesaikan oleh holochain, holochain juga punya kegunaannya sendiri loh. Aplikasi terdesentralisasinya holochain itu bisa dipakai untuk membentuk beberapa hal. Di antaranya, aplikasi kolaboratif seperti Slack atau Microsoft Teams, aplikasi terkait platform perdagangan seperti Tokopedia atau Shopee, aplikasi sosial media seperti Instagram, Twitter, Facebook, aplikasi manajemen hubungan dengan konsumen untuk bisnis seperti Sugar CRM dan juga EngageBay, aplikasi terkait rantai supply atau supply chain seperti yang dilakukan oleh Solana atau aplikasi Logistimo Plus dan juga EasyStock, aplikasi manajemen sumber daya perusahaan seperti Float dan juga TeamDeck, aplikasi sistem penilaian reputasi seperti Zomato dan juga TripAdvisor, dan beberapa platform aplikasi serta kegunaan lainnya. Secara keseluruhan, sistem ini tuh lebih hemat energi dan bisa dikembangkan secara mudah tanpa memerlukan pengetahuan dalam tentang blockchain, lebih aman, dan juga berpotensi untuk memiliki kemampuan skalabilitas yang lebih tinggi. Oke, jadi overall fundamental dari token HOT dan juga holochain ini tuh menurut gue oke banget ya. Kalau kalian pengen beli token HOT dan emang percaya sama fundamental yang tadi udah gue jelasin, menurut gue token HOT itu emang layak menjadi salah satu aset kripto yang bisa masuk ke portfolio kripto kalian. Nah, tapi sebelumnya coba kita cek ke sisi teknikalnya, kita lihat di grafik mingguan. Token HOT sendiri apakah masih worth it? Saat ini apresiasinya kelihatan masih kuat walau ada potensi koreksi di beberapa minggu ke depan. Tapi jangka panjangnya secara fundamental sih oke. Jadi kalau misalkan kalian percaya sama fundamentalnya, ya sabi banget sih menurut gue. Nah, dalam bulan ini aja, token HOT sendiri udah naik lebih dari 200%. Dan lucunya dia tuh baru booming di tahun 2021 ini, pas orang-orang melihat inovasi di dunia kripto. Nah, target jangka panjangnya kemungkinan berada di $0,0131 atau sekitar 188,9 perak yang berdekatan sama titik 161,8% Fibonacci Extension. Nah, kalau kamu mau tarik lebih jauh lagi, target di Fibonacci Extension ada di $0,0262, yaitu 377,8 perak yang merupakan apresiasi sekitar 200%-an dari harga saat ini. Nah, kembali lagi, ini cuma analisis dan belum ada yang tahu perkembangan holochain dan token HOT ke depannya karena kapitalisasinya juga masih tergolong kecil. Nah, tapi kalau emang kalian percaya sama fundamental project yang tadi gue jelasin, menurut gue ini masih worth it untuk dibeli, apalagi harganya juga masih recehan banget, jadi lumayan lah buat portfolio kalian. Nah, sekian penjelasan gue tentang token HOT dan juga holochain. Kalau misalkan ada yang belum ngerti, kalian bisa tanya di kolom komentar. Nah, jangan lupa untuk like dan share video ini, serta subscribe ke channel YouTube Koinvestasi, dan pasang juga bel notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Koinvestasi, aset masa kini kayak masa depan.